Aku sudah menyukai Feng Yuchang selama 7 tahun. Untuk menikah dengannya, aku memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu selama 3 tahun. Kupikir asal aku terus memberi kandel, asal aku terus memberi, pasti ada hari di mana dia akan mencintaiku. Yanyan, suamimu pergi dinas. Ternyata dia membawa kembali cinta pertamanya. Wanita cantik abad ini Su Mingyue hubungan asmaranya terungkap. Pacar Jiang Xingyan diduga adalah CEO grup Huanyu Jiang Xingyan Feng Yuchang. 24 Februari, Mensheken. Wanita cantik abad ini jatuh cinta dengan CEO bernilai 1 miliar. Sudah dulu dia sudah kembali. Suamiku, kamu sudah kembali. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku memasak ikan merah kesukaanmu. Setelah pesta ulang tahun minggu depan, kita akan bercerai. Apakah karena Su Mingyue? Alasannya tidak perlu kamu tahu. Kamu hanya perlu menandatangani namamu di sini. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jiang Xingyan, awalnya aku memang karena nenek. Baru menikahimu, jangan terlalu jauh. Kartu ini tanpa batas lebih banyak dari yang dijanjikan nenek kepadamu. Asal kamu menandatanganinya, itu akan menjadi milikmu. Kakak Yuchang, kakakku, dia. Jangan panik, aku segera ke sana. Cepat tanda tangani. Jangan sampai aku ulangi untuk ketiga kalinya. 3 tahun memperlakukan aku seperti udara. Seperti pembantu aku masih bisa tahan. Tapi selingkuh aku tidak bisa tahan. Baik. Karena kamu sangat ingin bercerai. Aku mengabulkannya. Sekarang puaskan. Untuk sementara kamu tinggal di sini dulu, setelah pesta ulang tahun nenek. Kamu baru pindah. Tenang saja, meskipun kamu tidak bilang. Aku juga akan pindah. Ngomong-ngomong Tuan Feng, kalau ada waktu, ingat periksa ke bagian urologi. Sudah menikah 3 tahun. Berada dalam satu ruangan tapi tidak terjadi apa-apa. Hanya Tuan Feng lah yang bisa. Kamu ngomong siapa? Jelaskan, aku beritahu kamu. Aku tidak menyentuhmu itu karena aku tidak tertarik. Aku beritahu kamu, masakanku bukan. Manajer orang yang tidak tahu, terima kasih, paham manajer Feng. Jiang Xingyan. Dari sekarang, aku bukan lagi istri Feng Yuchang. Aku adalah diriku sendiri, Jiang Xingyan sendiri. Bilang saja aku wanita matre. Akan kuperlihatkan padamu. Yang baru dicoba bawa semuanya. Hari ini kami mengumpulkan para pemegang saham karena kami berencana. Pada kuartal baru ini, kami akan mencoba hal baru. Kami berencana membuka 150 cabang di seluruh negeri. Bayar pakai kartu ini. Ini, dan ini itu. Semuanya oke. Bayar pakai kartu. Bawa semuanya. CEO Feng. Mungkin Anda perlu mengecek pesan dulu. Kita lanjutkan. Mobil-mobil ini aku ambil semua. Bayar pakai kartu. Wanita ini gila ya? Pukul dia. Pria brengsek seperti ini harus dipukul. Kamu tidak lihat aku sudah kembali. Bagaimana kamu sudah kembali? Aku harus ambil pengeras suara di depan. Selamat datang CEO Feng pulang. Atitudemu seperti apa ini? Nama Feng, aku rasa perlu mengingatkanmu, kita sudah menandatangani perceraian. Sekarang tinggal urus dokumennya. Jadi, kamu bahkan tidak masak lagi. Mau makan? Masak sendiri di dapur. Lihat atitudemu, aku adalah penyandang dana kamu. Kamu pakai uangku, bayar pakai kartuku, atitudemu harus lebih baik. Dengar ya, rapikan ini. Cepat. Kartu ini.
adalah kompensasi kamu untuk perceraian kita. Kamu tidak bilang termasuk masa. Oh ya, aku rasa perlu secara resmi memberitahumu. Dari hari ini aku mogok. Siapa yang mau jadi pembantu di rumahmu silakan. Aku tidak mau lagi. Jiang Xingyan kamu. Feng Yuqiang, pertunjukan baru saja dimulai. Benarkah kamu melakukan ini? Jiang Xingyan pengancannya pasti marah besar. Kamu nggak lihat dia bukan cuma marah aja. Mukanya sampai hijau gitu. WKWKWK. Mantap banget. Buat ngadepin orang kayak Feng Yuqiang, yang buta mata dan hati emang harus gini. Iya. Kamu rencananya mau ngapain selanjutnya? Demi Feng Yuqiang aku keluar dari dunia kerja. Jadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Sekarang, aku harus kembali ke dunia kerja dan jadi diri sendiri lagi. Wah, bisa lihat kamu berubah sebelum mati. Susah banget ya, desainer besar kita. Kamu mau kerja di mana? Tentu saja di tempat impian para desainer. Perusahaan desain paling top, Huanyu dong. Apa kamu mau kerja? Jangan bilang aku meremehkan kamu, aku saranin kamu jangan keluar. Cari malu aja kayak kamu. Nyonya kaya yang manja keluar bisa ngapain? Jangan remehkan aku. Sebelum aku nikah, aku itu desainer terkenal. Yang diperebutkan perusahaan-perusahaan besar. Kamu juga tahu itu sebelum nikah. Kamu udahlah. Siapa yang peduli kamu menghargai aku cuma kasih tahu aja beberapa hari lagi kita cerai. Nggak perlu kasih tahu lagi. Jiang Xingyan, kamu emang sengaja cari ribut sama aku. Kalau kamu nggak cari ribut, aku bakal cari ribut sama kamu. Kayaknya aku sengaja cari masalah aja gitu, aku saranin. Kamu jangan keluar cari malu. Kayak kamu yang udah lama jadi ibu rumah tangga. Nggak ada perusahaan yang mau terima kamu. Nggak usah khawatirin aku. Soalnya bos perusahaan yang buta. Nggak berarti karyawannya juga buta. Terserah kamu. Ada apa sih? Asisten Feng Yuqiang kamu nggak tahu, ya asisten Feng Yuqiang hari ini, ada desainer baru. Asisten Feng Yuqiang yang sangat hebat langsung jadi Direktur Departemen Desain. Kayaknya sekarang lagi sambutin dia. Yuk kita lihat. Oke. Pak Feng, apa kabar? Ramai sekali ya. Hai Pak Feng. Jiang Xingyan, aku belum perkenalkan. Bagaimana Pak Feng tahu? Jadi aku nggak perlu perkenalkan lagi. Kamu ikut aku. Pak Feng memanggil minta direktur baru masuk. Jangan-jangan mereka kenal. Nggak mungkin lah. Aku rasa belum tentu kalau nggak kenal. Dia langsung jadi direktur desain menurutku. Pasti naik jabatan karena kecantikannya. Mungkin cuma kenal aja. Kayaknya kalian semua nggak sibuk ya. Kerja dong. Ini pertama kalinya Pak Feng bertemu karyawan sendirian. Jangan-jangan Pak Feng dan direktur desain baru ada hubungan khusus. Kamu ngapain di sini? Ya kerja dong. Nggak kelihatan ya. Masa ia mau lihat kamu? Kayaknya Pak Feng nggak cuma punya masalah di situ. Matanya juga bermasalah, tapi kebetulan. Kalau kamu ke dokter spesialis pria, mampir juga ke dokter mata. Jiang Xingyan, mulutmu. Sebaiknya ditutup aja, aku nggak mau banyak bicara. Sekarang juga tulis surat pengunduran diri. Kalau aku nggak setuju gimana? Aku sarankan kamu nggak usah repot-repot meskipun kamu berusaha keras. Untuk menarik perhatianku, aku nggak akan berubah. Niat untuk bercerai. Benarkah pergi sana? Setiap hari umur masih muda, tapi muka tebal banget. Feng Yuqiang, kamu dengarkan baik-baik. Aku kerja atau enggak itu urusanku. Jangan setiap hari nambah-nambah muka sendiri.
Oh ya tolong Pak Feng nanti di perusahaan. Pura-pura nggak kenal aku biar nggak ada yang ngira aku masuk lewat belakang. Wanita nggak tahu terima kasih ini. Pak Feng kamu baik-baik aja kan? Baik kok nggak ada apa-apa. Direktur Jiang. Ayo duduk-duduk. Direktur Pak Feng memanggil kamu sendirian ke kantornya. Ngapain sih? Ini pertama kalinya Pak Feng bawa karyawan wanita ke kantor. Cepat penuhi rasa penasaran kami. Ternyata Feng Yuchang cukup polos. Demi Suminyue karakter ini dibangun dengan baik. Tunggu saja lihat bagaimana aku merusak reputasimu. Manajer Feng dia. Dia kenapa sih? Kenapa? Dia Sebenarnya ngapain sama kamu bilang dong? Dia mau ngajak aku main gelap. Apa? Aku nggak setuju. Dia malah mengancam aku. Apa? Aku bilang kenapa kamu keluar dari kantor manajer Feng? Rambutmu aja berantakan. Ternyata ada kejadian seperti ini ya ampun. Ternyata manajer Feng ini. Biasanya kelihatan dingin ternyata suka main gelap. Oh my god. Bener-bener nge-refresh pemahamanku. Membalikkan pandanganku. Marah aja biar semua orang tahu. Feng Yuchang itu pria berwajah manusia tapi berhati binatang. Nanti Suminyue balik lihat dia masih mau sama dia nggak? Nggak mungkin deh Direktur Jiang. Kesempatan bagus gini kenapa kamu malah nolak? Apa? Iya jujur aja lihat ketampanan manajer Feng. Nggak usah main gelap meskipun nggak dikasih apa-apa. Orang juga mau kok. Apa? Iya juga kamu bilang kejadian baik gini. Kapan ya giliranku? Sudahlah. Orang-orang ini sudah nggak bisa ditolong lagi, file sudah selesai. Langsung bawa ke sini. Oke. Kalian dengar belum? Kalian dengar belum manajer Feng mau main gelap sama direktur desain baru? Manajer Feng mau main gelap sama direktur desain baru, tapi ditolak bener nggak sih? Lagi ngapain? Manajer Feng aku nggak ngapa-ngapain kok. Kasih sini. Kontrak itu ya. HP kasih sini. Itu. Aku nggak sengaja ngeklik salah. Jiang Xingyan. Kamu memang hebat. Jangan ngobrol sembarangan di grup perusahaan lagi. Aku dengar kamu bilang ke orang-orang di perusahaan. Aku ingin melecehkanmu. Bukan begitu maksudku, aku cuma merasa suasana di perusahaan kita terlalu kaku. Pengen bercanda buat mencairkan suasana aja. Kalau begitu aku harus berterima kasih ya. Nggak usah, aku pulang dulu ya. Kamu mau ngapain deket-deket gitu? Nggak tahu ya laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Kamu bikin masalah ini jadi buah bibir di seluruh perusahaan. Kalau aku nggak membuktikannya apa nggak terlalu nggak adil? Sama kamu yang udah menyebarkannya. Bisa nggak sih kamu jangan langsung buka celana tiap kali marah? Jadi laki-laki itu berani ngelakuin ya harus berani tanggung jawab. Jangan takut, aku pelan-pelan kita selesaikan cepat-cepat. Aku beneran tahu salah kali ini. Oke. Nah kamu bilang aja salahnya di mana. Salahku adalah nggak seharusnya merusak nama baikmu ya. Baik, kayaknya aku lebih baik membuktikannya saja. Biar aku klarifikasi besok. Beneran klarifikasi. Oke deh, aku bakal lapang dada. Maafin kamu sekali ini. Aku bakal lapang dada maafin kamu sekali ini. Kamu ini nggak terima ya? Terus terang nenek-nenek aja nggak kagum, cuma kagum sama kamu. Kamu cari waktu tulis surat pengunduran diri.
Serahkan ke sini. Nggak, aku nggak mau resign. Jiang Xingyan kamu. Oke. Sekarang kamu boleh keras kepala sama aku. Aku bakal bikin kamu resign dengan patuh. Silahkan coba saja. Selamat pagi, Direktur. Kenapa mereka pakaiannya sama persis kayak aku ya? Hai. Mereka ini kenapa pagi-pagi udah kena gangguan apa? Direktur, bukannya kemarin kamu bilang Pak Feng mau lecehkan kamu ya? Mereka pikir Pak Feng pasti suka tipe kayak kamu, makanya hari ini pada meniru-niru deh. Lihat. Baju kamu ini hari ini jadi trending topik. Waduh. Sekarang salah pahamnya makin besar. Semuanya datang ke sini dulu. Selamat pagi Pak Feng, selamat pagi Pak Feng, selamat pagi Pak Feng. Jiang Xingyan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Jiang Xingyan. Selamat pagi Pak Feng. Aku mau jelasin ke mereka tapi aku juga nggak tahu. Mereka pagi-pagi. Klien ini serahkan padamu. Hari ini juga kalau nggak bisa dapetin pesanan. Kamu siap-siap aja buat ngemas barang dan pergi. Pak Jiang, jangan-jangan kamu setuju sama Pak Feng ya? Klien ini kan terkenal susah di perusahaan kita buat selesain hari ini. Mustahil banget. Tentu saja kalau kamu takut. Bisa nyerah. Pesanan ini aku yang tangani. Oke kalau kamu kalah. Jangan nangis ya. Aku aja nggak bakal nangis, tenang aja. Aku pasti selesain tugas ini. Oke, aku tunggu hasilnya. Keren banget Direktur, kamu berani sama Pak Feng. Kamu idola banget deh. Xiao, ketolong pegangin aku. Kakiku agak lemes. Direktur, aku kira kamu beneran nggak takut apa-apa, tapi kenapa kamu terima tugas ini? Si Pak Feng ini jelas-jelas sengaja nyusahin kamu. Aku ini nggak ada kesempatan buat nolak. Sudahlah, terima nasib. Coba aja semampunya. Tapi si Pak Feng ini agak picik sih. Dia nggak bisa dapetin kamu, dia bakal hancurin. Sudahlah, kamu balik kerja aja. Aku mau ngumpulin data dulu ketemu klien ini. Nggak nyangka kamu sampai pakai cara kayak gini buat suminyue kamu. Tapi, selama ini jadi ibu rumah tangga, nggak sia-sia. Ayah Kak Lin, kamu lama nggak datang. Aku kangen banget sama kamu. Kak Lin, ada tas baru nih. Kapan kamu kasih ke aku? Beli. Pak Lin. Aku. Grup Feng Jiang Xingyan. Ah, Jiang Xingyan. ayo duduk sini. Ayo. Pak Lin, ini adalah rencana yang saya buat sesuai permintaan Anda. Yang baru saja saya revisi, silakan lihat apakah ada yang perlu diubah. Malam yang indah begini ngapain bahas kerja sama? Mending kamu temani aku minum. Kita ngobrolin hidup. Hahaha Pak Lin. Saya kesini untuk menyerahkan proposal kerjasama, bukan untuk menemani minum. Saya paling benci tipe orang seperti kamu. Main-main tapi sok suci. Tunggu sampai aku tekan kamu, lihat kamu. Masih bisa sok suci nggak Pak Feng? Manajer Jiang malam ini pergi ke KTV Tianlai untuk menemui klien itu. Dia terkenal suka main perempuan, kamu nggak mau lihat. Kalau kamu nggak ada kerjaan, mending balik ke kantor kerja lembur 2 jam. Aku kasih gaji 3 kali lipat. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Lin Chang suka melecehkan karyawan si bodoh ini. Jangan-jangan dia benar-benar pergi. Tenang, saya pasti akan menyelesaikan tugas. Putar balik ke Tianlai. Oke Pak Feng.
Sebelumnya saya bukan khawatir sama perempuan itu. Cuma iseng aja mau lihat. Iya Anda cuma mau lihat. Lihat ini. Kenapa nggak berfungsi? Tolong. Aku suka tipe kamu. Semakin kamu melawan semakin aku senang. Cepat. Iya. Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Lebih cepat. Jiang Xingyan. Tolong kasihanilah aku. Melawan. Aku akan membalasmu. Sial pasti akan dipecat. Pak Feng. Pak Feng, dengar penjelasanku. Bukan dengar penjelasanku. Pak Feng, kamu datang tepat waktu. Karyawan kecil ini. Bicara kerja sama malah pakai botol minuman buat mukul aku. Ini kamu harus kasih aku penjelasan. Padahal kamu yang mulai macam-macam baru aku pakai botol minuman buat mukul kamu. Nggak bikin kepala kamu benjol itu sudah untung buat kamu. Wanita brengsek, aku mau tidur sama kamu. Itu berarti aku menghargai kamu, jangan sok-sokan. Aku punya muka perlu kamu kasih? Kamu sendiri punya muka nggak sih? Kamu ini wanita. Kurasa kamu memang perlu diatur. Justru kamu yang perlu diatur, nggak bisa debat langsung mau berantem. Brengsek nggak punya muka. Manajer Feng. Kamu orang yang pintar ya Ham. Hari ini, kamu serahkan karyawan kecil ini ke aku. Masalah ini kita anggap selesai. Kalau aku nggak setuju gimana? Manajer Feng. Kamu nggak akan karena satu wanita ini buat hubungan sama klien besar, seperti aku jadi nggak enakan. Kamu kesini. Nggak, pasti kamu mau serahkan aku ke dia. Suruh kesini banyak omong. Hahaha, Manajer Feng. Benar-benar orang yang pintar ya. Wanita, cepatlah kesini. Awas nanti aku yang atur kamu. Siapa yang suruh kamu kesini? Manajer Feng, bukannya kamu bilang mau serahkan dia ke aku. Kapan aku bilang begitu? HM. Manajer Feng. Kamu ngapain? Kalau kamu nggak bisa jaga tangan kamu, kita yang bantu buat bikin nggak bisa dipakai. Ayo tusuk di punggung tangan itu. Nggak baik deh. Tusuk kalau ada masalah aku yang tanggung. Ah, Ya. ini juga nggak kena tusuk langsung pingsan. Sudah deh, ayo pergi. Tunggu. Kenapa masih nggak pergi? Kamu mau tunggu? Si tua mesum ini bangun ya. Kontraknya belum ditandatangani. Kontrak ini sepenting itu buat kamu. Tentu penting kalau aku nggak bisa tanda tangan. Besok harus keluar dari perusahaan. Walaupun kamu keluar dari perusahaan, uang yang aku kasih ke kamu cukup buat kamu hidup enak sampai tua. Kamu nggak ngerti apa-apa, ini buat kamu. Cuma kontrak doang, tapi buat aku ini mimpi sejak kecil. Udah deh, ngomong sama kamu juga percuma. Mimpi ya? Pak Feng, gimana nih Lin Changsheng? Bangunin orangnya, siap. Aduh, tanganku. Nggak apa-apa Bu, bagus. Teken ini atau tanganmu yang sekarang nggak apa-apa. Mungkin nanti ada apa-apa. Take Pak Feng. Aku langsung teken. Sudah diteken Pak Feng. Kerja sama kita lancar ya. Asisten Cheng selidiki Lin Changsheng. Gimana kabar kasus pelecehan seksualnya? Sudah diselidiki semua. Serahkan bukti dan dia ke polisi. Siap nggak Pak Feng? Kita kan mitra kerja, kamu nggak bisa masukin aku. Pria harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Aku naik taksi, kamu selesaikan pelan-pelan. Ayo, aku traktir. Ini nggak dapet taksi ya? HP nggak ada baterai, nggak bawa uang tunai. Barusan, makasih ya. Ah, kamu nggak usah mikir banyak. Kalau karyawan lain juga aku bakal bantu. Ngehajar anjing juga, lihat tuannya kasus ini kalau tersebar. Muka aku taruh di mana? Iya, ngehajar anjing juga lihat tuannya kan. Kamu bilang siapa anjing, aku tahu. Kamu nggak mungkin sebaik itu.
nggak usah terlalu sopan, aku sendiri aja. Taruh tanganmu kembali. Ah, kamu ngapain? Kayaknya perlu aku ingatkan. Ini taksi yang aku panggil. Itu kan kita searah. Kasihanin aku, antar pulang dong. Aku kelihatannya kayak orang baik ya. Pak Feng, kita pergi. Cuma aku. Gak ada kita, kamu turun. Nggak. Kamu turun. Aduh, ngapain sih? Antar aku sekalian mati ya. Ini suruh kamu masuk kantor. Bisa sampai tersiar kabar aku mau melecehkan kamu naik mobil yang sama. Bisa-bisa tersiar kabar aku mau menggebet kamu. Maju. Feng Yuchang, kamu si imut-imut manusia baik-baik, nggak mau. Malah mau jadi anjing. Wah. Manajer Feng, kembali. Aku tahu kamu nggak akan sebengis itu. Sampah jangan dibuang sembarangan, ayo pergi. Feng Yuchang, aku dan kamu nggak bakalan akur. Kemarin malam gagal menyelesaikan tugas. Mengenal sifat Feng Yuchang, pasti dia akan memecat aku. Enggak boleh, daripada dia yang memecat aku duluan. Mending aku yang memecat dia duluan. Wah, keren. Ya ampun manajer, kamu benar-benar. Kekuatan pacar meledak-ledak. Belum puas nonton. Kalian lanjutin aja, kami nggak lihat apa-apa. Kemarin malam Lin Changsheng itu. Tunggu, aku duluan yang ngomong. Kamu dipecat. Dipecat. Betul. Sebelum kamu memecat aku. Aku yang memecat kamu duluan. Tapi aku juga nggak berniat memecat kamu. Bukan begitu. Manajer Feng, kontrak yang ditandatangani kemarin malam lupa diberikan ke Anda. Kontrak. Iya, Lin Changsheng sudah tanda tangan kemarin malam. Dia ternyata tanda tangan. Iya. Manajer Feng, aku mau sibuk dulu ya. Bukan. Sudah begini dia masih mau tanda tangan. Jangan-jangan dia si imut-imut yang suka disiksa. Aduh. Manajer Feng, kalau begitu, apakah aku bisa enggak perlu keluar dari perusahaan? Bukannya kamu sudah memecat aku. Salah paham Manajer Feng. Manajer Feng duduk, mana mungkin aku memecat Anda, aku memecat siapapun. Enggak mungkin memecat kamu kan? Lalu laporan resign ini. Selamat untuk manajer Jiang. Apa aku tidak salah lihat manajer Feng dijatuhkan oleh direktur kita? Dijatuhkan. Berapa lama lagi kamu mau berbaring di atasku? Ah. Itu tadi aku tidak sengaja terjatuh. Lalu manajer Feng kita, atas dasar kepedulian terhadap karyawan, menolongku. Aku mengerti, aku mengerti. Kecelakaan yang mengerti pasti mengerti. Selesai kayaknya sekarang semakin sulit dijelaskan. Kita ucapkan selamat kepada Direktur Jiang yang berhasil menandatangani kontrak. Selamat kepada Direktur Jiang yang sukses menandatangani kontrak. Wow. Selamat kepada desainer besar kita Jiang, yang memenangkan medali emas dalam kompetisi desain busana. Selamat. Rasanya sudah lama tidak merasakan ini. Direktur, kontrak sudah ditandatangani. Malam ini apa kita bisa ajak departemen kita ke KTV, merayakan sekaligus mengadakan team building. Bagaimana menurut kalian? Boleh. Tidak masalah, ayo ke KTV. Wanita ini memang mudah puas hal kecil seperti ini. Bisa membuatnya senang seperti ini. Manajer Feng, kalau malam ini ada waktu, ikutlah makan malam dengan departemen kita. Dia tidak ada waktu. Ah, Maksudku manajer Feng itu orang sibuk yang urusannya banyak, kita jangan ganggu dia. Buang-buang waktu saja. Kebetulan malam ini aku ada waktu. Memang harus selalu bertentangan denganku ya. Aku ini. Semuanya baik, cuma memang suka melawan.
Apa suka melawan menurutku kamu cuma cari masalah. Padahal sendiri tidak suka ke tempat seperti itu tapi tetap mau pergi. Itu tadi aku sudah memesan ruangan KTV. Ah iya, Semua sudah datang. Hei Direktur Jiang, cepat datang. Feng Yuchang tidak datang ya? Kalau begitu karena belum semua datang kita minum dulu. Aku setuju. Malam ini semua bebas, aku yang bayar. Terima kasih Direktur. Ngapain pamer sok kaya di sini? Apa sih yang dibanggakan dengan uang kotor itu? Direktur datang ke departemen kita sudah beberapa hari tapi kita masih belum tahu banyak tentang direktur. Kita benar-benar tidak tahu apa-apa tentang direktur. Mumpung ada kesempatan bagus hari ini, kenapa tidak kita manfaatkan untuk lebih mengenal direktur? Usul Suli bagus juga. Aku dengar dari HR kalau direktur sudah menikah. Lo kok di acara penting gini nggak bawa suaminya? Astaga, direktur ternyata sudah menikah. Tapi kenapa dia masih terlihat dekat dengan Manager Feng? Aku benar-benar tidak menyangka direktur. bisa jadi orang seperti ini, makan di mangkuk sendiri. Sambil melirik yang dipanci. Suli ini benar-benar ingin bikin aku malu. Tapi aku dan Feng Yuchang sudah resmi bercerai. Rasanya nggak enak juga kalau harus cerita sekarang. Kalau direktur merasa nggak nyaman untuk bicara soal ini ya sudahlah. Suli ini kan urusan pribadi direktur. Nggak perlu kamu ketahui juga kan? Aku cuma ingin kalian semua lebih mengenal direktur. Tapi kelihatannya kamu sengaja cari masalah. Apa direktur punya rahasia gelap? Apa? Apa direktur punya rahasia yang nggak bisa diceritakan? Kamu? Xiaoke, tenang saja. Sebenarnya nggak ada yang tabu untuk dibahas. Cuma saat membicarakan ini aku sedikit sedih. Suamiku. Dia sudah meninggal. Astaga, Direktur Jiang memang gak mudah. Begitu muda sudah jadi janda. Pak Feng? Nggak apa-apa. Lagi pula waktu dia masih hidup, rasanya sama saja kayak nggak ada. Wanita ini sedang menyindirku karena mengabaikannya. Direktur maksudmu pernikahan tanpa pasangannya kan? Ia pernikahan tanpa pasangan. Dia nggak pernah bantu urus rumah tangga. Apa bedanya dengan suami yang nggak ada? ayo jangan berdiri aja, main game dulu yuk. Main game bentar, duduk-duduk Pak Feng. Oke. Hari ini gak ada bos di sini, santai aja semuanya. Langka banget dia bisa datang ke sini. Kamu ngomong apa lagi? Aku bilang malam ini suasana bagus banget. Mending kita main truth or dare aja. Semuanya. Oke. Direktur Jiang, kamu duluan. Dengan lawan jenis di sebelahmu. Cium selama 3 menit. Wah, cium. Benar-benar gak bisa. Aku lakukan. Wanita ini lebih milih minum daripada cium sama aku. Giliran selanjutnya. Jiang Xingyan, kamu memang hebat. Gak apa-apa, kita lanjut aja, lanjut. Tahu kamu jaga diri buat Su Mingyue. Aku nggak mau ambil untung masih marah. Direktur Feng, giliran kamu. Dengan lawan jenis di sebelahmu. French kiss selama 3 menit. Siapa sih yang nulis ini? Malam ini kayaknya nggak bisa lepas dari ciuman. Direktur Feng, aku bisa. Direktur Feng, kamu juga bisa pilih minum. Sial, aku udah naksir Direktur Feng. Selama ini malah Jiang Xingyan yang duluan. Giliran selanjutnya. Apa aku berhalusinasi ya? Ah iya, lanjut aja, lanjut. Kita ini ayo siau ke. Direktur Feng. Suli, aku saranin kamu lebih baik simpan niat-niat kecilmu. Kalau enggak bukan cuma dipecat doang. Xiao ke Suli udah mabuk. Antar dia pulang. Kalau gitu Direktur Feng. Direktur Jiang serahkan sama kamu ya. Suli, cepat pergi. Ayo bangun pulang. Jangan ganggu aku tidur. Gak bisa minum ya jangan minum banyak-banyak. Mabuk kayak babi. Dulu kenapa nggak sadar? Wanita ini kalau diam-diam lumayan cantik juga.
kita lanjut minum. Malam ini nggak mabuk nggak pulang. Aku bilang kamu ini kelinci ya. Mabuk masih ribut aja. Tidur jangan banyak gerak. Aku tidak mau, aku mau minum. Sayang. Sabar aku ada batasnya. Kamu mirip. Kenapa mirip banget mantan suamiku yang brengsek itu? Mata ini. Hidung ini dan mulut ini. Mirip banget. Jangan sembarangan sentuh kalau masih sembarangan sentuh. Aku akan melemparkanmu dari mobil. Ah, kamu jahat. Kamu menggangguku. Cepat kembali ke Shallow Bay. Xiao Feng, nyonya muda masih di villa. Anda membawa Direktur Jiang kembali, apakah tidak apa-apa? Jangan banyak bicara cepat. Pacar kecil ya. Tidak menyangka CEO Feng bermain cukup seru. Lepaskan aku. Hem, Kamu mau apa lagi? apa kamu bodoh? Aku tentu mau. Melepas baju tidur. Jangan lepas tidur saja. Kamu lepaskan aku. Jangan banyak bergerak, kalau masih banyak bergerak aku tidak bisa jamin kamu bisa selamat. Jiang Xingyan kamu. Kamu brengsek pengkhianat. Kamu hanya tahu menggangguku. Kamu bicara jangan menangis. Tahun-tahun ini, aku menjadi istri rumah tangga penuh waktu untukmu merawat kebutuhanmu. Tapi kamu, saat dia kembali, kamu meninggalkanku. Sebenarnya aku dan Minyue bukan. Aku mau muntah. Ah, kamu tunggu, aku jangan muntah dulu. Tidak bisa, tidak sempat. Jangan muntah dulu. Jiang Xingyan kamu memang hebat. Orang sudah bilang mau muntah. Sekarang kamu tidur, kalau tidak aku akan menghukummu. Sebetulnya wanita ini kadang cukup lucu. Sial mabuk memukul. Dia satu tamparan, tidak hanya itu juga muntah di badannya. Sial, 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 kali ini benar-benar sial. Makan habis terus lari. Ah, Jiang Xingyan kamu meraba di mana sih? aku tidak sengaja menggoda kamu. Aku bersumpah kalau aku punya sedikit niat buruk padamu. Lalu kemarin malam kamu juga tidak sengaja. Ya itu kan kecelakaan, kalau tidak ada apa-apa aku. Manajer tadi malam. Manajer Feng mengantarmu pulang, kalian tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, simpan rasa ingin tahumu. Ayo kerja yang baik. Tidak seharusnya laki-laki dan perempuan sendirian terpengaruh alkohol. Pasti terjadi sesuatu. Aku sibuk dulu. Bukan cuma ciuman, sadar. Kamu gila ya? Bukan manajer Feng. Wajahmu itu dipukul nyonya. Ngomong-ngomong, manajer Feng sudah menikah 3 tahun. Sampai sekarang aku belum pernah lihat nyonya ini. Ya manajer Feng, aku tiba-tiba ingat proyekku. Pergi, aku tidak mau lihat kamu lagi. Mengerti. Jiang Xingyan itu perempuan kelihatan kecil. Tapi tenaganya lumayan.
Aku baru dapat kabar manajer Feng kita sudah menikah. Dia Jiang Xingyan itu orang ketiga yang merusak pernikahan orang. Benar atau tidak tentu benar. Suli, kamu jangan asal bicara fitnah manajer Wan. Kamu pengikut Jiang Xingyan pergi jauh-jauh. Manajer kamu bicara ya bicara, kenapa main tangan? Kamu datang pas, manajer Feng kita sudah menikah. Kamu itu pelakor tak tahu malu. Jelasin dong kapan aku merusak pernikahan manajer Feng. Kemarin malam kamu dan manajer Feng ciuman. Kita semua lihat. Ah, aku baru paham. Kemarin malam main game, manajer Feng pilih aku bukan kamu, jadi kamu marah. Kesal lalu buat fitnah di sini. Aku rasa mungkin begitu. Manajer Feng tidak pilih dia. Wajahnya langsung hijau. Bisa jadi kabar manajer Feng sudah menikah itu dia yang buat. Aku tidak bohong, temanku akan segera kirim foto manajer Feng dan istrinya ke aku. Fotonya sudah dikirim. Waduh, kali ini identitasku sebagai Nyonya Feng Yuchang tidak bisa disembunyikan lagi. Ini. Siapa ini, Suli? Mau bagaimanapun kamu ingin. Cuma cari foto asal-asalan untuk membohongi kami. Paling tidak cari foto yang jelas wajahnya, yang ini bahkan wajahnya tidak kelihatan. Siapa tahu benar atau tidak ya iyalah. Sampai kaget, untungnya cuma kebelakanganku yang kena. Kok bisa tidak ada foto wajahnya? Kukatakan temanmu ini, jangan-jangan dia paparazzi ya foto ini. Jelas-jelas foto sembunyi-sembunyi ini tidak mungkin. Pasti masih ada foto-foto lain, aku akan tanya dia lagi. Sudah cukup, sekarang waktunya kerja. Kamu mau bikin semua orang tidak kerja dengar kamu ngomong sembarangan di sini. Dan aku beritahu kamu, kalau kamu berani fitnah aku lagi, hati-hati, aku tidak akan segan padamu. Bubar-bubar. Kok berdiri di sini tidak masuk jadi patung pintu ya? Nenek. Nenek, kok kamu datang? Kenapa? Aku datang lihat cucu, harus lapor dulu ya. Kalau bukan karena aku tiba-tiba datang, bagaimana tahu kamu mengganggu menantu kesayanganku? Nenek, aku mana ada ganggu dia? Baru bicara seperti ini saja sudah disebut ganggu ya? Nenek ini kan suami istri. Main-main aja kan istri. Hem. Kamu bangun. Haha, Yan Yatou, biarkan nenek lihat baik-baik. Baik. Yan Yatou, kamu tidak perlu takut, ada nenek di sini. Anak nakal itu kalau dia berani ganggu kamu lagi, nenek yang akan menghukumnya. Tidak menyangka kamu Feng Yuchang juga ada hari meminta tolong padaku. Yan Yatou, kok kamu diam ya? Apakah dia benar-benar mengganggu kamu, nenek? Nenek akan menghukumnya untukmu. Nenek, kamu cepat bilang sesuatu. Kalau tidak aku benar-benar mati. Nenek. Dia tidak mengganggu aku bilang kan tidak. Mengganggu menantu kesayanganmu kan? Baiklah, kali ini aku maafkan kamu. Nenek, kamu tenang. Bagaimana kalau aku antar kamu kembali ke rumah tua? Aku baru datang, kamu sudah mau antarkan aku kembali. Aku hari ini akan tinggal di sini. Ah. Kenapa? Kalian tidak menyambut nenek tua ini? Tidak. Mana mungkin nenek tidak menyambutmu. Kamu mau tinggal berapa lama, tinggal saja. Nah, itu baru benar. Bagaimana dengan kamu, anak nakal? Selamat datang, pasti selamat datang. Baiklah, melihat kalian begitu tulus menyambutku, maka aku akan tinggal di sini sampai ulang tahun ke-0. Tinggal di sini. Wah, tidak perlu menurut pemahamanku tentang nenek. Dia pasti akan berusaha keras untuk menyatukan aku dan Jiang Xingyan. Sekarang Feng Yuchang pasti panik. Kenapa kamu bilang selamat datang? Apakah itu semua palsu? Nenek, bukan itu maksudku. Aku ini. Aku hanya melihat nenek tidak membawa baju ganti. Tinggal lama di sini tidak nyaman. Ah. Ini aku sudah siapkan. Nyonya tua, baju ganti, dan barang sehari-hari nenek. Semuanya ada di dalam kotak ini. Nenek ini bagaimana? Sekarang nyaman kan? Hahaha, nyaman.
Sangat nyaman, waktunya sudah malam. Semua cepat kembali ke kamar dan istirahat. Nenek, Tunggu sebentar, kamar belum dirapikan. Nenek pasti akan menemukan bahwa aku dan Jiang Xingyan tidur terpisah nanti. Pasti akan marah padaku lagi. Apalagi ini? Aku rasa. Apa? Tunggu sebentar, Nenek. Aduh. Kamu tidak pergi menghiburnya, tahan, Nenek. wah, ini meminta tolong padaku. Baiklah, anggap aku meminta tolong padamu. Sikapmu ini, Siapa yang setuju, lalu kamu mau bagaimana? kedepannya jangan menyusahkanku di perusahaan. Baiklah, baiklah, aku setuju. Kamu tidak cepat pergi menghiburnya. Haha, nenek. Maksudnya dia tadi, dia mau bersihkan kamar dulu baru nenek tinggal di situ. Hahaha, begitu ya? Ya begitu. Kamu masih bengong, apa? Cepat bantu nenek bersihkan kamar. Yan, jangan pedulikan dia. Dasar anak nakal, kamu yang bersihkan. Aku yang bersihkan. Masa belum juga pergi? Oke, aku pergi. Cepat sana. Kalian berdua tidur nyenyak di kamar ya? Kalau ada apa-apa bilang saja ke kepala rumah tangga. Dia jaga di pintu. Baik-baik. Hei, ranjang itu milikku. Kamu turun. Kalau berani rebut ranjang sama aku besok aku lapor ke nenek. Kamu ganggu aku. Baiklah, aku pria baik tidak mau bertengkar sama wanita. Kasih bantalnya ke aku. Tidak menyangka kamu juga bisa begini. Manajer Feng. Feng Yuchang. Bukan kamu ini. Tadi malam aku juga tidak lihat kamu keluar, kamu ini gaya baru. Kamu masih berani ngomong. Sofa itu sama sekali tidak nyaman untuk tidur. Aku bolak-balik semalaman tetap tidak bisa tidur. Kamu masih ketawa. Aku ini. Lihat kamu sengsara jadi tidak tahan. Kamu ketawa lagi. Manajer Feng, kamu panggil aku ke sini bukan untuk lihat lingkaran hitam di matamu kan? Cepat bantu aku cari cara untuk mengusir nenek. Aku cari cara. Ah, kamu pikir aku serba bisa ya? Kalau kamu tidak selesaikan ini, aku akan. Bicara ya bicara, dekat-dekat gini ngapain? Pokoknya kalau kamu tidak selesaikan ini, aku akan buat kamu lembur tiap malam, bikin kompetitor mati. Atau buat kamu juga tidur di sofa, rasakan penderitaanku. Dasar kamu tebal muka, tidak dipakai buat tembok kota sayang. Aku memang begitu kalau aku tidak nyaman. Orang lain juga ikut menderita. Bisakah jangan selalu seperti ini? Kalian barusan bilang mau mengantar siapa? Nenek, Hahaha, aku barusan. Aku tidak melihat apa-apa, kalian lanjut saja. Lanjut. Sekarang sudah salah paham, nenek semakin besar. Ayo. Malam ini minum susu. Membantu tidur. Nenek, perutku agak tidak enak hari ini. Aku tidak minum. nenek, aku juga tidak suka minum. Kamu harus minum. Kamu minum saja, nenek. Kamu minum. Nenek suruh minum ya minum saja. Kali ini cicitku. Akhirnya ada kabar. Kamu ngapain? Tenang, jangan sembarangan marah di sini. Lihat baik-baik, aku Jiang Xingyan bukan Su Mingyue. Sepertinya aku dikasih obat. Obat. Susu tadi ada masalah. Jangan pedulikan itu dulu, bantu aku. Tunggu, tenang. Aku ada ide, ikut aku. Diam saja, ngapain masuk? Tidak menyangka. Kamu suka gaya seperti ini. Ayo.
Jiang Xingyan, kamu gila dorong aku ke air. Aku ini baik hati mau bantu. Jangan tidak tahu terima kasih kamu sudah sadarkan. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Terima kasih tidak usah. Kamu sendiri saja berendam lebih lama. Lepaskan aku. Kamu tertawa padaku, sekarang kamu juga basah kuyup. Kamu gila ya? Kamu ini tidak lepas harus berendam. Kamu temani aku berendam. Kamu juga sadar-sadar. Kamu sakit ya? Cepat mati saja kamu. Kamu gila ya Feng Yuchang? Jangan keras-keras Nyerah nggak? Pelan-pelan dong, aku nggak kuat. Nenek suaranya ribut banget di dalam. Kayaknya tuan muda dan nyonya muda udah beres deh. Aduh, semoga leluhur melindungi. Biarin aja anak muda main-main. Aku juga harus istirahat nih. Baiklah nenek. Salah kamu semua. Mandi percuma nih. Ngomong apa sih? Awas aja mata kamu aku cabut. Mau ganggu aku lagi ya? Hahaha. Sista, kamu berani banget sih. Gimana kalau dia beneran mau cium kamu? Masa sih? Dia suka sama Sumi Nyue. Masa ia mau cium aku? Ngomong-ngomong, Feng Yuchang emang brengsek banget. Cinta pertamanya udah balik ke Indonesia. Langsung mau cerai sama kamu. Kerja aja dia selalu cari masalah. Sudahlah, dia juga udah janji sama aku. Nggak akan ganggu aku lagi. Nggak boleh, harus kasih tahu Feng Yuchang. Dia nggak suka sama kamu itu, dia buta. Kayak kamu yang cantik dan hebat gini. Banyak yang suka kok. King mau ngapain sih? Tunggu ya sista, aku yang balas dendam. Manajer yang partner perusahaan udah datang. Manajer Feng minta kamu ke sana. Oke, sebentar lagi ke sana. Manajer Feng, Kak Xingyan. Ziaya kok kamu balik? Iya Kak Xingyan, lama nggak ketemu. Kalian kenal ya? Hah, Ditanya malah ketawa. Manajer Feng matanya. malah ketawa siapa yang mukul tadi? Manajer Jiang galak ya. Sampai berani mukul Manajer Feng. Kalau begitu tamparan yang waktu itu seharusnya tidak. Hei. Nggak apa-apa. Kayaknya aku tahu sesuatu lagi. Rahasia besar selesai. Aku nggak bakal dibunuhkan. Mr. Feng, Mr. Gu, ini adalah proposal kerja awal yang saya buat untuk kerjasama kali ini. Saya klien saya yang lihat dulu. Saya supplier, tentu saya yang lihat dulu. Nggak bisa lihat barangnya. Nggak bisa. Kalau gitu jangan lihat sama sekali. Aku sih nggak masalah, soalnya aku percaya banget sama desain Kakak Xingyan. Selalu percaya. Kayaknya kalian kenal banget ya. Tentu saja kami kenal. Aku kenal Kakak Xingyan waktu itu Mr. Feng, bahkan belum tahu main tanah di mana. Masih main tanah di mana? Gu Xiao, jangan cari masalah. Kamu bilang siapa yang cari masalah? Kalian masih mau bahas kerjasama nggak? Mau. Duduk. Desain kali ini lebih ke gaya santai. Aku juga tambahkan beberapa elemen yang cukup mencolok.
Bagus. Kakak Xingyan udah pulang kerja. Makan bareng yuk. Dia nggak ada waktu, dia mau pulang sama aku. Lepas. Kamu nggak dengar kakak Xingyan bilang lepas? Dia istriku, kamu jangan ikut campur. Kalian berdua sebentar lagi sirai nanti bukan lagi. Kalian berdua lepas. Xiao, ikut aku sebentar. Oke. Sudahlah. Aku besar hati. Xiao. Kamu udah cukup ya. Pulang bilang sama kakakmu aku hargai niatnya. Tapi kamu masih harus lanjut kerja sama Feng Yuchang, jangan karena aku sampai jadi nggak enak. Kakak Xingyan ada salah paham ya. Bukan kakakmu yang suruh kamu bantu bikin Feng Yuchang kesal. Bukan begitu, kakakku nggak bilang sama aku. Aku cuma nggak suka Feng Yuchang nakal sama kamu. Jadi nggak tahan sama dia. Sebenarnya dia juga bukan mengganggu saya. Cuma dia nggak suka sama saya aja. Ngomong-ngomong soal Su Mingyue itu, dia dijuluki sebagai wanita cantik yang langka. Jarang ditemui dalam 4.000 tahun. Pendidikannya juga tinggi. Jadi wajar aja Feng Yuchang nggak tertarik sama saya. Itu hal yang biasa. Nggak gitu kok, Kak Xingyan. Kamu selalu hebat. Jauh lebih baik daripada cahaya bulan Feng Yuchang. Nggak ada bandingannya. Kamu dari kecil selalu bisa bikin saya senang. Saya nggak cuma mau bikin kamu senang. Saya serius. Kak Xingyan, sebenarnya saya selalu. Direktur cepat keluar lihat. Ada apa? Pokoknya cepat keluar lihat. Direktur, mereka cari kamu. Xingyan, kami suka sama kamu. Terima perasaan kami ya. Kayaknya itu hal yang bakal dilakukan kakakmu. Benar, itu gaya kakakku. Direktur Jiang sebegitu menariknya ya sampai ada yang ngejar-ngejar. Sampai ke kantor. Saya pernah lihat orang ngejar-ngejar. Tapi nggak pernah lihat ngejar-ngejar beramai-ramai Direktur Jiang. Jangan-jangan dia itu Ratu Laut. Bikin heboh gini biar semua orang tahu. Ini pasti sengaja diatur. Direktur Feng, kamu nggak ngerti deh. Kayak Direktur Jiang ini. Cantik dan berwibawa. Kemampuan kerjanya juga kuat. Punya banyak yang ngejar, itu nggak aneh. Kamu paham banget gimana kalau kamu ganti pekerjaan. Jadi konsultan cinta gimana? Aduh, Direktur Feng, kayaknya saya demam. Ngomong nggak jelas. Kalian semua cepat bangun. Pulang ke tempat masing-masing. Ini Nona Gu sudah bilang. Harus bikin semua orang di perusahaan ini tahu. Terutama bos kalian. Kalian pulang dulu, Nona Gusana, saya yang urus. Kamu ikut saya. Kamu mau apa? Mau kemana? Wah. Manajer Feng melihat Direktur Jiang dikejar banyak orang. Merasa terancam ya? Bisa diperhatikan oleh manajer Feng. Direktur Jiang sangat beruntung ya. Kapan aku bisa diperhatikan oleh manajer Feng? Sudahlah kamu. Sudah puas melihat keramaian kembali bekerja sekarang. Oh, baiklah. Kak Xingyan, aku terlambat ya. Kamu memang suka menarik perhatian. Kapan aku menarik perhatian? Pertama Gu Xiao selalu membelamu. Lalu datang para pelamar. Berhenti, aku dan Xiao. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan tentang para pelamar di luar. Feng Yuchang. Kita sepertinya akan segera bercerai. Apa hakmu menanyai aku? Selama kita belum bercerai, kamu adalah istriku. Benarkah kalau begitu? Apakah kamu juga harus menjelaskan tentangmu dan Su Mingyue? Feng Yuchang, jika kamu menyentuhku, kamu tidak bisa memikirkan cinta pertamamu lagi. Pertimbangkan baik-baik. Aku dan Mingyue bukan seperti yang kamu pikirkan. Kak Yuchang. Kalian sedang apa? Karena Misu sudah datang, aku tidak akan mengganggu keintiman kalian. Kak Yuchang. Apakah aku mengganggu kamu dan Kak Xingyan? Bukankah kakakmu tidak bisa ditinggalkan? Kenapa kamu keluar dari rumah sakit? Aku hanya ingin memberimu kejutan, Kak Yuchang. Kamu merindukanku tidak? Mingyue, kakakmu menyelamatkanku.
Aku sangat berterima kasih padanya jadi aku memenuhi permintaanmu untuk menjemputmu di bandara. Untuk bercerai aku sudah memenuhinya. Tapi itu tidak berarti aku akan menikahimu, kamu gadis yang baik. Jangan buang waktumu untukku ya. Tapi, Kamu tidak sehat. Aku akan meminta asisten Cheng mengantarmu pulang. sial. Tidak ada yang bisa merebut Kak Yuchang dariku. Jiang Xingyan, kamu tunggu saja. Wanita yang tidak tahu terima kasih ini. Apa Su Mingyue sudah kembali lebih awal? Lalu apa rencanamu? Apa yang bisa kulakukan? Ini bukan keputusan saya. Kamu biarkan saja si jalan-jalan itu bersenang-senang di depanmu. Setidaknya panggil mereka keluar. Kasih 2 tamparan biar lega. Oh, saya tanpa alasan. Saya pergi kasih 2 tamparan, biar orang lain pikir saya gila, lalu saya dimasukkan. Ayo sekarang juga kita cerai. Agar tidak perlu lihat yang aneh-aneh setiap hari. Bisa nggak kamu ubah sifatmu? Sudah saya bilang tunggu nenek selesai ulang tahun besar, baru saya cerai dengannya. Nenek hampir 70, bisa saya buat dia sedih. Apa hubungannya dengan 70? Makan kue jangan kasih ide gila ya. Makan pelan-pelan. Ini bukan ide gila. Cepat atau lambat kena juga. Pasti kena juga. Kalau begitu ujung hidup adalah mati. Cepat atau lambat mati, juga cepat mati cepat reinkarnasi. Mending langsung mati saja. Kakak bicara kamu membantah. Kak bisa nggak jangan selalu pukul saya sudah besar. Jangan anggap saya anak kecil, saya bilang. Nggak mau jadi anak kecil ya? Kamu memang anak kecil. Kalau saja kakak saya bisa kembali. Suhan, kamu tidur terus saja. Tenang, saya akan merawatmu baik-baik. Lagi pula saya bisa menikmati perlakuan istimewa Feng Yuchang. Semua berkat kamu. Kedepannya adikmu hanya saya. Nenek mana? Dia pulang ke rumah tua. Makan dengan Gu Xiao enakan. Mana bisa lebih enak dari kamu dan Su Mingyue? Saya dan Mingyue bukan seperti yang kamu pikir saya. Stop ya. Kita berdua segera cerai. Kamu mau apa saja nggak ada hubungannya dengan saya. Jiang Xingyan kamu suka. Sama si bocah Gu Xiao itu ya? Ya ampun, itu namanya cowok muda. Sungguh. Tapi, kamu sekarang sangat perhatian sama aku. Apa kamu suka sama aku? Suka sama kamu. Bercanda apa, gimana mungkin aku suka sama kamu? Kalau gitu kamu jangan terlalu ikut campur urusanku. Aku mau makan sama siapa juga terserah aku. Ini. Kita belum cerai, tentu saja aku harus ikut campur. Aku nggak mungkin biarin kamu selingkuhin aku. Bukan, aku cuma makan kok bisa dibilang selingkuh. Terus kamu sama Su Mingyue itu kalian masih bergandengan tangan. Apa nanti anaknya juga bakal lahir? Kamu ngomong apa sih, aku sama Mingyue itu nggak kayak yang kamu pikirkan. Iya, kalian berdua paling bersih. Main hati nggak main fisik ya? Mau main fisik kamu bisa nggak sih? Kamu maksud kamu apa? Kenapa aku nggak bisa? Ya, kamu paling bisa. 3 tahun nggak pernah berhubungan. Jiang Xingyan kamu. Baik. Sekarang aku mau tunjukin sama kamu. Aku bisa nggak sih? Jangan macam-macam ya, kita kan sebentar lagi cerai. Jiang Xingyan, kamu beneran pengen cerai sama aku? Iya. Kok tiba-tiba marah? Bukan kamu yang mau cerai, aneh banget. Kayaknya aku terlalu manjain kamu selama 3 tahun ini. Lihat di sini, coba ganti warnanya. Mungkin hasilnya bakal lebih bagus. Semua kerjaan berhenti dulu, aku mau perkenalin satu rekan baru. Su Mingyue. Dia bakal kerja sama dengan Direktur Jiang di Departemen Desain. Kak, kedepannya mohon bantuannya.
Kedepannya kita rekan kerja nggak usah terlalu formal. Ini nggak adil, Direktur Jiang udah urus departemen desain. Dengan baik, kenapa dia langsung bisa nikmatin hasilnya? Xiao ke Direktur Jiang. Jangan halangin aku, nanti mereka pikir kita gampang ditindas. Kak, maaf, sebenarnya aku juga pengen mulai dari desainer dulu, tapi aku nggak enak badan. Kak Yu Chang juga khawatir aku terlalu capek. Kalau sampai pingsan di acara pernikahan, itu bakal jadi bahan tertawaan. Mereka udah mulai rencanain nikah ya. Ya ampun, Zhao Xinyi pengantin wanita, ya ampun pengantin wanita. Minyue adalah tunangan Bos Feng. Nggak heran baru datang ke departemen desain. Langsung setara dengan Direktur Jiang menggantikannya. Cuma masalah waktu aja. Kakak nggak keberatan kan? Nggak. Terima kasih ya Kak atas pengertiannya. Minyue, kamu kan tunangan Bos Feng. Ngapain terlalu sopan sama dia? Iya, dia cuma pegawai kecil. Di grup Feng aja. Padahal Direktur Jiang biasanya baik banget sama kalian. Kalian ini benar-benar memanfaatkan kekuasaan Xiao keikut aku masuk. Tapi aku baru datang bawa oleh-oleh buat kalian. Ini edisi terbatas lo, terima kasih. Setelah Nona Su datang, Departemen desain langsung terpecah belah. Dia nggak sembarangan, apa kita harus kasih tahu Bos Feng? Ada apa di wajahku? Kamu udah ngelewatin aku sepanjang pagi kalau nggak ada kerjaan. Bawa logo perusahaan keluar lari 2 putaran. Ah Bos Feng, aku kan ada urusan. Cuma nggak tahu harus bilang apa nggak. Cepetan, kalau ada omongan bilang, kalau ada kentut lepasin. Jangan ngelewatin aku. Bos Feng, kamu mau nikahin Nona Su? Siapa yang bilang? Ya Nona Su yang bilang. Seluruh perusahaan udah tahu. Kalau Jiang Xingyan dia juga tahu. Nona Su bilang di depan seluruh perusahaan. Bahkan menggerakkan pegawai departemen desain. Mempermalukan Direktur Jiang. Bilang dia nggak punya malu. Dia menggoda kamu. Kalau dia dengar kabar ini reaksinya gimana? Dia. Direktur Jiang cukup tenang. Oh iya. Asistennya yang membelanya, tapi dia menghentikannya. Bahkan membawanya pergi. Dia nggak menunjukkan sedikit pun rasa tidak senang. Ah. Benar-benar enggak. Wanita ini. Kamu panggil orangnya ke sini. Oke Bos Feng, aku langsung panggil Nona Su ke sini. Siapa yang suruh kamu panggil Su Minyue? Kalau begitu aku panggil Direktur Jiang. Sudahlah, kamu diam saja, aku pergi sendiri. Siapa yang mau dipanggil sih? Direktur, tadi kenapa kamu nggak takut sama mereka? Xiao, mending kamu gunakan waktu ini untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Beberapa hari lagi akan ada peluncuran produk baru musim gugur perusahaan kita. Tenang, aku pasti menyelesaikan tugas ini. Xiao, ada apa lagi? Kamu mau ngapain? Perusahaanku, aku mau datang ya datang. Oke Bos Feng yang paling hebat. Bos Feng, mending kamu duduk di sana saja. Agak mengganggu kerjaku. Kamu dengar Su Minyue mau menikah denganku? Gak ada yang mau dikatakan. Jadi, persiapan pernikahan mereka beneran. Kalau begitu aku doakan kalian bahagia selamanya. Cepat punya anak. Jiang Xingyan, kamu gak punya hati ya? Dia marah karena doaku nggak tulus. Kalau begitu baju pengantin kalian, aku yang desain sendiri, cukup tulus belum? Kamu memang hebat. Orang macam apa sih ini? Mendesain baju pengantin untuk kalian saja sudah batas kesabaranku. Masa aku harus jadi mantan istri dan jadi bridesmaid-nya? Wah, memang kalau nggak mikirin cowok, kerja jadi lebih cepat. Direktur Jiang,
Kak Yu Chang bilang kamu harus lembur malam ini, buat menyelesaikan proposal untuk acara promosi besok. Bukan ini pekerjaanmu ya? Kak Yu Chang takut aku terlalu lelah. Suruh kamu bantu aja nggak bisa ya? Nggak ada yang begini caranya aku cari dia. Oh ya, Kak Yu Chang bilang. Kamu juga nggak harus melakukannya. Tapi kamu tahu kan? Grup Feng nggak pernah memelihara orang yang nganggur. Oke, bilang sama dia. Aku akan menyelesaikan tugas ini. Wah, nanti. Aku mau makan malam sama Kak Yu Chang. Kalau nggak, aku bisa tinggal untuk membantumu. Nggak perlu. Masuk. Kenapa kamu? Kamu mau apa? Kak Yu Chang, sudah lama kita tidak makan bersama. Hari ini bisakah kamu temani aku makan? Aku sibuk kalau kamu tidak mau makan sendirian. Aku suruh asisten Cheng temani kamu asisten Cheng. Kak Yu Chang, kamu tahu kan aku cuma mau makan sama kamu. Aku tidak mau. Kak Yu Chang, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu janji sama kakakku. Akan merawatku dengan baik. Demi kakakmu. Aku setuju untuk bercerai. Tapi, kamu tidak seharusnya menyentuh batasanku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak tahu. Kapan aku bilang mau menikahimu? Mengizinkanmu di perusahaanku, berdiri sebagai tunanganku? Kak Yu Chang, aku bukan. Takut orang lain menganggapku sebagai pendatang baru dan menggangguku. Aku suruh asisten Cheng mengantarmu, tidak ada yang akan mengganggumu. Justru aku dengar kamu sangat hebat. Baru masuk perusahaan sudah membentuk kelompok, mencari orang untuk menjatuhkan Jiang Xingyan. Kak Yu Chang, kamu begitu melindungi Jiang Xingyan. Apakah kamu jatuh cinta padanya? Urusanku bukan urusanmu. Baiklah, keluar saja. Kak Yu Chang, Keluar. Apakah ini cinta? Apa yang dilakukan wanita ini? Sudah jam segini belum pulang. Biarkan saja wanita tak tahu berterima kasih ini, capek aku malas peduli. Benar-benar berutang padanya. Feng Yu Chang kapitalis jahat ini. Feng Sisi si penjilat seharian hanya tahu memerasku. Jangan sampai aku menangkapmu kalau tidak cepat atau lambat. Aku pasti akan membungkuk. sampai mati. Masih lembur jam segini, benar-benar gigih. Bukan kamu yang menyuruhku lembur? Di sini ngomong apa sih? Aku yang menyuruhmu lembur. Ya. Beberapa orang yang sayang pada harta mereka menyerahkan rencana promosi padaku. Suminyue yang bilang padamu? Tapi kenapa kamu masih di sini? Bukannya kamu janji makan malam sama dia? Apa kamu bodoh? Apa yang dia bilang kamu percaya aja. Kamu nggak bisa mikir sendiri kalau kamu nggak punya otak. Mending kamu tanya aku aja. Aku kan lihat kamu sangat peduli sama dia. Jadi aku pikir yang dia bilang itu benar. Dengan IQ kamu yang segitu nggak ketipu sampai sekarang. Itu anugerah dari Tuhan. Dengan mulut kamu yang segitu nggak pernah dipukulin sampai sekarang. Itu keajaiban. Mulut kamu di depanku jago banget. Kenapa belum pulang? Buat kontribusi ke perusahaan tinggal sedikit lagi, selesain aja. Aku bantu lihat. Lihat bagian ini, kamu salah. Coba lihat. Kayaknya lebih bagus gini. Feng Yu Chang. Kayaknya listriknya mati, kamu turun dulu. Aku naikin saklarnya. Aku nggak mau turun. Aku takut, aku nggak mau. Kalau gitu kita pelukan semalaman aja. Ya udah. Ajak aku ikut. Nggak nyangka kamu takut gelap. Aku cewek takut gelap, aneh ya. Gak aneh sih. Tapi, ada hantu.
Ah, Pak Feng, listriknya mati. Aku turunin lagi listriknya. Aku tinggal sedikit lagi selesai. Nggak temenin kamu. Gak nyangka cewek ini juga bisa malu. Pak Feng, kita nunggu istri ya. Ia nunggu. Akhirnya bisa lihat wajah misterius istri direktur. Pak Feng ini. Manajer Jiang itu istri ya. Iya, aku belum bilang ya. Jadi selama ini aku shipin. Manajer Jiang sama Pak Feng. Mereka adalah pasangan. Wanita ini biasanya memiliki wajah buruk pada saya. Bicara dengan Gu Ziao. Segel umum. Apakah kita masih memanggil Ing? Apa yang dia kendarai? Ya. Aneh, Feng Yuchu biasanya keluar sebentar. Kenapa dia masih di sini? Kak Xinyan, lihat apa? Tidak ada Ziao. Untuk bertindak sebagai ksatria. Yang mulia putri escort ke dan dari tempat kerja. Aku punya mobil. Hei, jangan Xinyan. Ini adalah tugas adikku. Kau tahu aku tidak bisa menyelesaikan tugas. Dia harus mati di telingaku. Tolong Kak Xinyan. Oke. Baiklah, aku akan memberimu helm. Aku akan memakainya untukmu. Aku datang sendiri. Oke, pegang erat-erat. Xinyan kakak. Ini yang saya targetkan untuk kerjasama ini. Membuat rencana kerjasama spesifik. Saya percaya ada bakat seperti Direktur Jiang. Kami akan bekerja sama dengan sangat baik. Terima kasih Tuan Gu. Jika tidak, aku akan memberikan lem dan menempelkannya. Itu artinya. Kalau begitu mari kita kembali. Ringkas saja. Ziao, kau akan mengatakan lebih sedikit. Saya mendengarkan, saya Xinjian kakak lapar ya Kak Xinjian. Ayo kita makan, aku akan membawamu makan. Baiklah, mari kita pergi. Perusahaan memiliki kantin karyawan. Waktu makan siang adalah waktu luang karyawan, dan aku tidak seperti kamu, makan di mangkuk dan lihat di panci. Ziao berjalan. Ayo makan mangkuk dan lihat pot. Aku makan di mangkuk dan melihat di dalam panci. Membuat Feng Yuchang dan Gu Ziao cemburu. Jiang Xinyan, kau adalah sarana yang bagus, aku ingin melihatnya. Jika ada yang salah dengan proyek kerjasama, apakah mereka akan melindungi Anda? Hei, aku punya barang yang kalian cari. Perusahaan saingan sudah rilis duluan. Produk baru hasil kerjasama kita, Direktur Jiang. Kamu masih mau ngomong apa lagi, ngomong ngawur aja. Direktur pasti gak mungkin ngelakuin hal kayak gini, Direktur Jiang. Cepetan jelasin ke semuanya, aku percaya. Kamu pasti ada alasan yang susah diungkapin. Minyue, udah deh, jangan belain dia. Orang kayak dia mending dipecat aja. Biar nggak ngerusak perusahaan. Kalian bilang terus-terusan kalau aku yang bocorin desain ke perusahaan saingan. Bukti mana, asal ngomong aja. Kalau gitu aku juga bisa bilang kalian yang bocorin. Direktur Jiang ngomong kayak gitu keterlaluan deh. Kita semua tahu proyek kerjasama ini. Kan kamu yang selalu tanggung jawab, jadi desainnya juga ada di tangan kamu, Jiang Xia, oke? Desainnya juga ada di tangan kamu, kamu juga tahu aku yang selalu tanggung jawab. Terus aku bocorin desain ke perusahaan saingan. Habis kerjaan ini apa untungnya buat aku? Pasti kamu udah dapet untung dari mereka. Menurutku fakta udah jelas. Mending keluarin Jiang Xinyan dari perusahaan. Betul. Direktur, sekarang gimana? Nggak apa-apa. Kalau kalian bilang aku yang bocorin desain ke perusahaan saingan gini aja, langsung cek CCTV. Grup Feng, kamu bilang cek CCTV ya, cek CCTV. Aku sarankan jangan berusaha keras lagi. Kalau CCTV keluar malah malu kamu sendiri. Kamu buru-buru mau vonis aku, kenapa? Jangan-jangan kamu ngelakuin hal yang nggak baik. Aku ngapain?
Kayaknya kamu cuma mau nunda-nunda waktu. Minyue cepetan suruh orang usir dia. Kalau Direktur Jiang nggak mau menyerah, ya biarin dia cek CCTV tapi. Oke, cek CCTV ya, cek CCTV. Satpam cepetan ambil CCTV-nya. Nona Su, CCTV-nya rusak kemarin. Masih dalam perbaikan. Direktur Jiang, kayaknya kamu udah tahu ini. Makanya minta cek CCTV. Pasti nggak nyangka dia kayak gini. Betul, Siapa bilang aku mau cek CCTV perusahaan? nggak cek CCTV perusahaan, mau cek CCTV mana? Aku pasang kamera di kantor. Tunggu sebentar, kita cek rekaman CCTV. Siapa sebenarnya yang mencuri desain itu? Semuanya jelas. Manajer Jiang, saya salah dia. Dia yang menyuruh saya melakukan ini diam. Berani melakukan hal seperti ini masih berani menuduh saya di sini. Hati-hati, saya akan menyuruh pengacara saya menuntutmu. Nonsu mengorbankan kendaraan untuk menyelamatkan guru. Sungguh langkah yang cerdik. Orang seperti dia ketika ketahuan, langsung mencari kambing hitam manajer Jiang. Jangan-jangan kamu percaya? Apa pentingnya saya percaya atau tidak, tapi Nonsu, saya harus mengingatkanmu, jalan malam terlalu sering. Pasti akan bertemu hantu. Lebih baik berhati-hati. Kali ini bukan hanya gagal, menjadi Anjong Zinjin malah hampir ketahuan. Manajer Feng, apakah kita akan masuk? Masuk untuk jadi pajangan bawa orang itu ke kantor saya. Saya akan interogasi sendiri. Manajer Feng, apakah kamu curiga ini ada hubungannya dengan Non Su? Apakah kamu sedang tidak sibuk? Perlu saya tempatkan di Departemen Kebersihan Perusahaan untuk menyapu toilet beberapa hari. Saya segera bawa orang itu ke sini. Su Minyue. Jangan sampai saya benar-benar kecewa. Kak Yuchang, kamu mencari saya. Ayo lihat apa yang kamu lakukan. Bukan begitu Kak Yuchang, dengar penjelasanku. Penjelasan saya menemukan karyawan yang mencuri desain Jiang Xingyan. Itu. Di kartunya ada transfer 1 juta dari kamu. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Keluar dari perusahaan sebelum saya marah. Feng Yuchang, semua yang kamu lakukan ini hanya untuk Jiang Xingyan. Akuilah kamu menyukainya, bukan? Kak Yuchang, saya tidak bisa bernapas. Kamu benar-benar beruntung. Kamu adalah adik Suhan. Kak Yuchang, apakah kamu benar-benar tidak pernah menyukaiku bahkan sedikit pun? Kalau bukan karena kakakmu yang dulu menyelamatkan nyawaku, menyuruhku memperlakukan adiknya dengan baik. Apa hakmu untuk diperlakukan khusus? Pria yang saya Su Minyue inginkan. Tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Aku pergi. Jenis apa sih yang bisa melakukan? Mencuri rahasia perusahaan. Tapi Feng Yuchang ini juga bukan orang baik. Dia sudah mencuri rahasia perusahaan. Masih cuma dipecat. Sebenarnya dia bisa memecat Su Minyue. Sudah sangat mengejutkan aku karena Su Minyue adalah cinta pertamanya. Memang benar, tapi kamu terlalu mudah puas. Aku bisa apa? Aku cari Feng Yuchang. Paksa dia menuntut Su Minyue. Ya menurutku harus begitu. Aku juga mau, dia setuju nggak? Sudah, jangan marah, dia bisa memecat Su Minyue. Sudah cukup baik. Ya, harapan terhadap pria nggak boleh terlalu tinggi. Kakak, kamu nggak bisa menyalahkan semua pria. Aku kan baik. Ya. Kok rasanya ucapanmu itu palsu ya? Kok rasanya kamu layak dipukul ya? Apa yang kakak bilang pasti benar. Aku nggak tahu kakakku sekarang di mana. Jangan khawatir kakak Xingyan, aku pasti akan menemukan kakakmu. Semoga saja. Kita sudah terpisah begitu lama. Aku sudah lupa wajahnya. Bahkan giok yang dia berikan padaku, aku tidak sengaja menghilangkannya. Nggak apa-apa, ada adikku. Dia kenal banyak orang, biar dia bantu cari, serahkan padaku. Terima kasih, oh ya. Jangan selalu suruh adik jemput aku. Aku sendiri nyetir pergi pulang kerja lebih enak. Katanya aku suruh dia jemput kamu pergi pulang kerja. Kakak memang pengertian. Bukan aku yang mengatur. Aku memang pengertian ya.
Baiklah Gu Xiao, berani-beraninya kau bermain dengan sahabatku, tunggu sampai pulang. Baru kita hitung. Tuan Feng, Nona Su datang. Gak mau ketemu. Nona Su bilang kalau Tuan tidak mau ketemu, dia nggak akan pulang malam ini. Suruh dia masuk. Kak Yu Chang, Suminyue, kamu datang buat apa? aku datang buat minta maaf sama kakak Xingyan. Dia nggak ada, keluar aja. Abang Yu Chang, aku tahu kamu marah sama aku. Tapi Abang Yu Chang, kan kamu tahu aku suka sama kamu. Biar aku melayani kamu dengan baik. Jangan sentuh aku. Jangan main-main sama aku. Keluar. Sekarang kamu menolak aku. Nanti kamu akan memohon sama aku. Kamu ngapain sama aku? Gimana? Bau parfumku enak enggak? Ini parfum afrodisiak yang kubeli dari pasar gelap. Meskipun daya tahanmu kuat, nggak bakal tahan. Keluar. Dia nggak ada, biar aku melayani kamu. Kalian ngapain? Mata kamu buta ya? Nggak lihat kita lagi mesra? Xingyan. Masih berdiri di sini ngapain, cepat keluar. Ngapain Jiang Xingyan, kamu gila ya? Kamu datang ke sini mengotori mataku, tanya izin aku dulu nggak? Kalian mau bercinta, keluar aja. Keluar. Dengar nggak, suruh kamu keluar. Kamu ngapain? Ganggu urusan kamu ya? Kamu ngapain? Lepasin aku. Berhenti. Lepasin aku. Lepasin aku, kamu ngapain? Lepasin aku. Kamu ngapain sih? Aku dan Feng Yuchang udah nikah 3 tahun. Nggak pernah berhubungan. Nggak nyangka mau cerai. Malah tidur bareng. Ini terpesona sama suami sendiri ya? Nggak malu apa? Aku ada omongan sama kamu. Kamu duluan aja. Itu kejadian semalam. Anggap aja itu kecelakaan. Tidak ada yang terjadi antara kita. Keduanya sudah tidur. Masih bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu mau bagaimana, mau karena hal ini? Tidak bercerai denganku, mau bertanggung jawab padaku. Bukan tidak bisa. Lalu bagaimana dengan Suminyue, kamu tidak menikahinya? Kapan aku bilang mau menikahinya, itu tidak ada. Tapi bukankah dia cinta pertamamu? Itu karena kita lanjutkan. Kamu mau tidak menjawab dulu, siapa tahu ada yang penting. Kamu ada apa sih? Yu Chang, cepat datang, kakakku sudah bangun. Baik, aku segera datang. Aku ada urusan, keluar dulu, kamu tunggu aku. Cinta pertama tetap cinta pertama. Bagaimanapun aku berusaha tidak bisa menggantikan posisinya di hatimu. Awalnya khawatir dia bangun, akan membongkar identitas palsuku sebagai adik. Ternyata dia kehilangan ingatan. Menjadi anak kecil 6 tahun.
Sungguh bantuan dari langit sekarang. Hanya perlu mengalihkan Feng Yuchang agar pembunuh mengantarkan Jiang Xingyan si jalang itu ke akhir hayatnya. Kamu ngapain kembalikan mainanku? Itu mau aku berikan ke adik. Kamu mau tidak mencari adik? Mau adik ada di mana? Kamu keluar dari rumah sakit terus jalan lurus. Bisa ketemu adikmu. Ingat jangan balik. Baiklah, cari adik yuk. Sungguh bodoh. Adik. Adik hati-hati. Kamu tidak apa-apa, siapa kamu, kenapa menyerang diam-diam? Orang yang akan mengantarmu ke akhir hayat, jangan ganggu adikku. Kamu lepaskan. Kakak harus melindungi adik. Kalau begitu antarkan kalian berdua sekalian. Kamu tidak apa-apa. Kamu bangun, cepat bangun. Sekarang giliranmu bawa pergi. Feng Yuchang, cepat tolong dia. Kamu sudah bangun, gimana rasanya? Adik, Aku bukan adikmu, kamu istirahat yang baik, aku cari perawat untukmu. tunggu. Apakah kamu punya kakak laki-laki? Waktu kecil kamu terpisah dari kakakmu. Dan kamu punya giok, apakah juga hilang? Bagaimana kamu tahu? Lihat. Apakah giokmu sama dengan yang ini? Waktu kecil kamu nakal memanjat pohon. Aku menyelamatkanmu. Hasilnya kita berdua terluka. Lihat. Kakak, Ada kakak di sini. Kedepannya tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Nasib Jiang Xingyan terlalu baik. Tidak hanya kebetulan diselamatkan oleh Feng Yuchang, tapi juga membuat Su Han sadar. Mengganti obat, tolong minggir. Asalkan obat ini masuk ke tubuh Su Han, dia pasti mati. Jiang Xingyan, kamu tunggu saja kehilangan orang yang kamu sayangi. siluet ini terasa familiar. Su Minyue. Jangan mendekat, kalau mendekat aku akan membunuh kakakmu. Jangan terburu-buru. Letakkan pisau itu dan mundur. Baiklah, baiklah. Mundur. Su Minyue, yang kamu benci adalah aku. Lepaskan kakakku dulu, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Kalau begitu loncat saja dari jendela sekarang. Adik jangan pedulikan aku. Diam, kalau bicara lagi aku akan membunuhmu. Jangan terburu-buru. Cepat buat keputusan, aku kasih waktu 3 detik. 2. Tunggu. Adik jangan dengarkan dia. Diam. Jangan terburu-buru.
Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Lepaskan aku, kalian lepaskan. Lepaskan aku. Kakak kamu baik-baik saja. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Bawa dia ke polisi. Ya, Jiang Xingyan, aku mengutukmu. Kamu tidak akan bahagia. kamu masih berdiri di sini ngapain? Ikut saja dengan si pujaan hatimu. Kamu tahu aku memperlakukan Suminyue dengan baik karena setelah mengiranya sebagai adikmu. Itu berarti matamu bermasalah, aku kan ganteng. Mana mungkin punya adik yang jelek begitu? Apakah itu alasanmu untuk mengabaikan adikku? Awalnya aku memang tidak tahu. Perasaanku sendiri baru kemudian aku sadar aku suka. Feng Yuchang, kita cerai saja. Aku tidak setuju. Kita tidak cocok soal perceraian. Aku akan minta pengacaraku bicara denganmu. Kamu siap saja. Kak, kamu istirahat yang cukup. Aku pulang dulu. Jangan buru-buru pergi, kita belum selesai bicara. Kakak ipar, aku mohon jangan bikin ribut lagi ya. Aku mau kejar istriku, nanti dia hilang. Kamu ini. Aku rela nyawa buat selamatkan kamu, kamu malah manfaatin aku lagi buat deketin adikku. Gimana nih kita hitung-hitungan? Tunggu aku kejar istriku dulu, nanti terserah kamu mau gimana. Repot banget sih kamu. Feng Yuchang, kalau kamu memang laki-laki, jangan cerewet begitu dong, tegas sedikit. Kamu juga jelas suka sama aku. Kenapa nggak kasih aku kesempatan? Pak Feng, apa yang susah dipahami? Ada pepatah bilang, cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Di sini bukan tempatmu bicara. Feng Yuchang, sepanjang perjalanan ini, bilang aku nggak pernah benci sama kamu itu bohong. Tapi buat kamu aku cuma sesuatu yang bisa ada bisa tidak. Setiap kali di kepalaku muncul pikiran-pikiran itu, aku ingin membuktikan. Jadi aku curahkan lebih banyak perhatian pada urusan rumah tangga. Tapi sejak aku mulai bekerja lagi, rasanya seperti menemukan mimpi yang menyembuhkan. Membuatku sadar, dibanding jadi istri Feng Yuchang, menjadi diriku sendiri jauh lebih membahagiakan. Kamu benar-benar mau cerai. Benar. Mungkin menghargai dia adalah pilihan yang tepat. Baik, aku setuju besok. Besok kita akan bercerai. Akhirnya selesai. Kak Xingyan, kamu jelas masih ada perasaan padanya. Mengapa tidak memberinya kesempatan lagi? Cermin retak sulit untuk diperbaiki. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Mungkin saja. Kak Xingyan, sebenarnya aku suka. Ziao, beberapa hal yang tidak mungkin. Tidak perlu diungkapkan. Kalau begitu tetap berteman saja setidaknya. Lebih baik daripada tidak bisa berteman sama sekali. Besok kita akan bercerai. Kamu tidak mau menginap semalam ini. Tidak perlu lagi. Kakakku akan segera datang. Kamu pulang saja dulu. Tidak apa-apa, tunggu kakakmu menjemputmu. Baru aku pulang. Jangan lagi kamu begitu bodoh. Terus memberi rawat dirimu sendiri. Aku hanya bodoh sekali ini. Setelah ini tidak akan lagi. Apakah itu berarti kamu tidak akan pernah menyukai orang lain, seperti kamu menyukaiku? Hati-hati. Adik kamu baik-baik saja kan? Salahku. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan terluka. Aku yang membuatnya terluka. Dia pasti baik-baik saja, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kamu harus percaya bahwa daripada dirinya sendiri, dia lebih tidak ingin kamu terluka. Jujur saja, kakakmu aku kenal dia selama ini, pertama kali melihatnya, begitu peduli pada seseorang. Sangat peduli. Perceraian kamu pikirkan lagi.
Lagi pula menyukai seseorang bukanlah hal yang mudah. Kak, aku janji padamu, asalkan dia kali ini selamat. Aku tidak akan pernah membicarakan perceraian lagi. Bagaimana keadaannya? Operasi berhasil, pasien sudah tidak dalam bahaya. Lihat, aku bilang dia akan baik-baik saja. Kamu sudah bangun. Kamu siapa? Aku Jiang Xingyan. Kamu tidak ingat aku. Tidak ingat. Dia kamu ingat. Tentu ingat, dia teman baikku. Su Han kan? Jadi kamu cuma lupa aku ya? Kamu lihat kondisi pasien seperti ini. Sangat mungkin amnesia selektif. Apakah dia bisa ingat lagi nanti? Ini masalah psikologis. Sangat mungkin setelah beberapa waktu. Bisa juga tidak akan ingat selamanya. Kamu main amnesia ya, pura-pura tidak kenal adikku. Aku takut kalau aku bangun. Dia akan bawa aku cerai. Feng Yuchang, kamu berani bohong sama aku. Kamu mati. Sayang dengar penjelasanku. Kamu baik-baik saja, sungguh bagus.